Oke, silahkan Heri Jun dan teman-teman. Tes. Marilah saudara-saudari Romo, suster, dan saudara-saudari yang sekalian, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan maupun suka duka kami pada hari ini. Dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami pada hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi-Mu. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus, dan Bunda Gereja, secara khusus kami berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul doa Gereja Indonesia untuk bulan ini. Wujud universal, orang-orang yang menderita karena depresi. Semoga mereka yang menderita karena depresi dan kelelahan mental mendapat dukungan dan tuntunan ke hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, pengayatan iman. Semoga keluarga Katolik dapat mengayati iman secara lebih baik dalam kehidupannya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud khusus, sudilah mempersembahkan kami dengan semua saudara dan saudari kami yang sudah meninggal dan mendoakan kami sebagaimana Santo Yosef merestui pelayanan Sang Putra. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil menurut Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa-Ku kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memperingati arwah semua orang beriman. Hal ini tentu meneguhkan iman kita bahwa dalam hidup selalu ada harapan. Pada kesempatan ini juga kita diajak untuk mendoakan orang tua, keluarga, dan sanak saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita pasti pernah mengalami kehilangan, kekecewaan, perasaan sedih. Namun lewat Injil hari ini, kita diingatkan untuk tidak pernah kehilangan iman dan harapan. Kita memiliki suatu keyakinan bahwa setelah kematian pasti ada kehidupan yang baru. Inilah yang dinamakan harapan. Dan sebagai calon katekis, kita juga harus selalu memperdalam iman kita lewat membangun relasi yang mesra dengan Bapa, supaya kita tidak kehilangan iman dan harapan.
Dan bacaan hari ini juga membantu kita untuk bertumbuh dalam kasih dan kerahiman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hambamu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan kalian tidak mengalami kelelahan mental ya. Mungkin kuliah-kuliahnya tambah berat, tetapi tetap sehat ya, teman-teman. Jaga kesehatan mental. Nah, hari ini hari peringatan arwah seluruh arwah di dunia ya. Di kelas ini ya, teman-teman, ada satu nama yang saya itu menaruh hormat sekali ya, yaitu Monica ya. Karena masih hidup sudah ada santanya ya. Santa Monica ya. Ini orang kudus yang hidup di tengah-tengah kita, teman-teman ya. Dan tidak dari Kudus tetapi dari Sembiring ya. Dari Batak sana ya. Oke, rekan-rekan, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang Persatuan Indonesia, perspektif Triarkara. Mengapa Triarkara ini penting ya teman-teman kita diskusikan? Karena Triarkara ini membahas Pancasila dan cara membahas Pancasilanya Triarkara ini menarik banget ya teman-teman. Yaitu, sebentar ya. Menariknya itu Triarkara membahas Pancasila itu secara terbalik teman-teman. Saya itu kok lupa ya, saya itu juga pengen melakukan hal yang sama dengan Triarkara. Kalau kita biasanya membahas Pancasila itu dari nilai, dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Triarkara itu membahas Pancasila dari sila ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1. Ya. Nah, Triarkara itu omong pada kita, bahas tentang persatuan Indonesia itu susah. Katanya sendiri sudah susah. Artinya tambah susah. Nah, biar kita tidak terlalu kesusahan, apalagi mengalami kelelahan mental ya, mari kita omong-omong dulu. Nah, mari kita bicara dengan orang kudus di tengah-tengah kita ya, Suster Santa Monica. Kalau kita mendengar kata Indonesia atau Persatuan Indonesia, boleh salah satunya ya, yang ada dalam benak suster itu wajah siapa, suster? Satu orang wajah saja ya, tidak usah banyak-banyak. Wajahnya Heri Jun tentu juga bisa. Wajahnya Heriberta, Hubertina, dan Noven Clara juga bisa. Mbak Maria Agusita juga bisa. Atau tokoh-tokoh Jack Juang juga bisa. Carolina Sinta juga bisa. Nah, yang paling mewakili wajah Indonesia di antara teman-temanmu ini kira-kira sopo? Kalau enggak ada, boleh juga ya ngambil tokoh-tokoh lain. Silakan, suster. Satu nama yang kalau kita menyebut nama itu mewakili Indonesia sekurang-kurangnya belakangan ini ya. Nah, Jokowi. Jokowi, mengapa memilih Jokowi, suster? Jokowi ketika kunjungan saat PON itu dihadang oleh suster ya untuk mampir dan berhenti ya, dan yang karena yang memanggil itu suster, Jokowi berhenti teman-teman ya,
di Papua ya, suster-suster di SY kalau nggak salah ya. Oke, mengapa Jokowi, suster? Karena dari pengalaman hidup Pak Jokowi memang benar-benar menerima siapa saja. Memang semua presiden di Indonesia menerima, tetapi dari ketulusan hati Pak Jokowi nampak bahwa senang dengan keberagaman Indonesia, menerima siapa saja, semuanya dari suku, bahasa, budaya, maupun agama. Terima kasih. Oke, sampai-sampai ada tagline-nya, yaitu Jokowi adalah kita. Sekarang kita ke duo Maria Hubertina dan Noven Clara. Ya, kita jarang-jarang ya punya satu kamera ada duo di dalamnya. Siapa tokoh yang ada dalam benakmu, para saudari? Soekarno Romo. Soekarno. Kalian nasionalis sekali. Mengapa Soekarno? Kalau alasan kami memilih Soekarno itu karena Soekarno sendiri yang menyatukan bangsa Indonesia dengan pemikirannya melalui Pancasila. Oke, ya dengan Pancasilanya, ya juga dengan tagline-nya Go to Hell Malaysia. Ya, ini sering jadi tagline kita kalau lagi pertandingan badminton atau sepak bola ya. Oke, Mbak Maria Agusita. Siapa yang ada dalam benakmu, Mbak? Saya tahu kamu mau menyebut saya, tapi jangan disebut saya lah. Sebutlah yang lain, Mbak Maria Agusita. Jangan lupa di-unmute dulu, Mbak Agusita. Ya. Mbak Agusita itu kalau nggak segera menjawab, kita menikmati senyumnya ya. Yang semakin mengembang ya, dari detik ke detik ya. Yuk, Mbak Maria Agusita. Siapa yang ada dalam benakmu, Mbak Maria? Jokowi. Jokowi juga seperti Suster Santa Monica. Mengapa Jokowi, Mbak? Hampir sama sih dengan suster tadi, soalnya Jokowi itu tidak memilih kasih gitu. Jadi dia Silahkan, lanjut. Jadi dia tidak memandang siapapun. Contohnya seperti apa ya? Kayak dia tidak membanding-bandingkan bahwa dia itu presiden karena dia menganggap kita semua tuh sama saja gitu. Oke ya, biasanya pemimpin politik itu melihat konstituennya ya. Seberapa banyak konstituennya di situ, dia akan memberikan perhatian. Nah, wilayah Indonesia Timur itu luas, tapi penduduknya sedikit. Kalau pemilu itu mungkin secara politik tidak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan Sumatera, dengan Jawa, apalagi ya Jawa Barat itu ada 80 juta, dan di Jawa Tengah juga gede banget, Jawa Timur juga gede, Papua meskipun pulaunya besar, tapi penduduknya itu enggak terlalu signifikan ya, kalau secara politik. Juga nanti NTT, ya Indonesia Timur yang lain. Nah, Pak Jokowi itu tidak melihat besar kecilnya pengaruh politik kalau dia buat sesuatu pada daerah-daerah itu. Terima kasih Mbak Maria Agusita, senyumnya tetap boleh dikembangkan ya, agar teman-teman kamu bahagia siang hari ini. Cek juang, jangan melihati Mbak Maria Agusita terus ya. Siapa yang ada dalam benak kamu, cek juang? Yes, apakah suara saya terdengar, Om? Terdengar ya. Kamu hari ini hitam putih ya? Enggak, ini berwarna, cuman di background yang ubah. Oke. Yuk, siapa yang ada dalam benak kamu? Sama juga dengan teman dua tadi, yaitu Jokowi. Karena Jokowi. ya bagi saya Jokowi itu sudah
sangat merakyat dan juga orangnya sangat Pancasilais. Jadi secara khusus di sila keempat dan kelima itu sangat nampak itu kerakyatan yang dipimpin, lalu terakhir yang keadilan sosial. Karena saya secara pribadi merasakan juga semenjak jabatan Jokowi, kampung saya bisa dikunjungi, itu sebuah rahmat. Jadi seperti itu Romo, bagi saya Jokowi yang ada di benak saya saat ini. Oke, ya, dikunjungi itu tanda perhatian. Kalian sudah dikunjungi siapa? Ya, kalian berencana mengunjungi siapa? Ya, itu juga tanda perhatian. Oke, Mas Agustinus Jericho ke Yerusalem, ya. Mas Jericho, siapa yang ada dalam benak kamu ketika kita menyebut nama Indonesia? Apakah suara saya terdengar jelas, Romo? Terdengar jelas. Silakan. Baik. Kalau dari saya, ketika mendengar Indonesia, saya terpikirkan Presiden ketiga kita, B.J. Habibie. B.J. Habibie. Mengapa B.J. Habibie? Karena di masa pemerintahannya, setelah reformasi itu, Indonesia jadi sangat terbuka dengan apa ya nyebutnya, tidak terkekang lagi seperti di Orde Baru begitu Romo. Kita mempunyai kebebasan berpendapat, gitu. Kemudian hak asasi juga mulai bisa diperjuangkan. Begitu menurut saya Romo. Terima kasih. Oke, ya. Jadi menurut Agustinus Jericho, Pak Habibie itu meninggalkan legacy, ya. Salah satunya tentu adalah referendum di Timor Leste, ya, yang kemudian memerdekakan bangsa Timor Leste dan menjadi negara independen sekarang ini. Oke, saya masih mencari, ya. Wah, belum ada yang bisa menebak yang ada dalam kepala saya, teman-teman. Siapa yang ada dalam benak kalian? Siapa tahu kalau nama ini disebut kita berjodoh, teman-teman. Sekurang-kurangnya secara pemikiran. Mbak Carolina Cynthia, apakah kamu jodohku? Iya. Sebetulnya Sepertinya iya. Siapakah tokoh kamu, Mbak Carolina Cynthia? saya memikirkan seorang seniman, Romo. Wah, ini dia. Ada kans ini. Kayaknya pilihan saya dengan pilihan Mbak Carolina. Jodoh nih. Siapa Mbak Carolina? Alfi Raf, Romo, seniman muda. Waduh, ternyata bukan ya. Mbok cerita tentang seniman muda itu ya. Aku kok kelihatannya baru dengar ya. Saya agak kudet nih, kurang update nih. Siapa dia? Alfi Raf itu seniman muda, produser, komposer musik, YouTuber juga, Romo. Dia karya-karyanya itu sering mengangkat, bukan sering, tapi selalu mengangkat budaya Indonesia. Yang kemarin Wonderland Indonesia yang sempat trending di Twitter. Terus baru-baru kemarin waktu PON dia juga menciptakan karya untuk soundtrack theme song PON yang Papua itu juga trending, Romo. Bagus, Romo. Oke, ternyata saya kenal teman-teman ya. Dia juga membuat tentang Bali juga. Pokoknya kekinian banget ya. Oke, satu lagi. Suster Erika Cecilia, Suster M. Ivoni, a.k.a. Ya, siapa Suster yang ada dalam benak Suster? Ini kesempatan terakhir, Suster. Seperti teman-teman juga tadi, Romo, sebenarnya pertama itu yang muncul itu Bapak Jokowi. Lalu juga wah, suaranya hilang, Suster. Iya, Suster Erika Cecilia, suaranya hilang.
Mudah-mudahan nanti kembali ya. Kita ke yang raise hand dulu. Bro, Marianus Octavianus. Siapa Marianus Octavianus? Ups, bentar ya. Ternyata saya yang menghilang. Oke, Bro, Marianus Octavianus. Kalau saya akhir-akhir ini saya senang mendengar tentang Cinta Laura. Iya. Cinta Laura. Wah, mengapa Cinta Laura? Pidatonya itu sangat Indonesia sekali, Pancasila itu. Pidatonya sangat Pancasilais, ya. Dia selalu menggaungkan tentang kaum muda generasi penerus bangsa. Oke, teman-teman, dengan sangat berat hati saya menyatakan bahwa jodoh saya siang hari ini adalah Marianus Octavianus, teman-teman. Dengan sedih hati, saya mendeklarasikan diri, jodoh saya adalah Marianus Octavianus. Tokoh yang akan kita angkat terkait dengan sila Pancasila adalah Mbak Cinta Laura. Nah, karena udah disebut oleh Bro Marianus Octavianus, kita tampilkan dulu ya. Sebentar. Wah, ini mengapa jadi repot ya? Sebentar. Sebentar, teman-teman. Ya. Ini kehadiran Marianus Octavianus ya, membuat komputer saya jadi bingung. Oke. Sebentar ya. Ada sesuatu yang tidak beres ya. Mengapa ini? Bentar. Sabar ya, teman-teman. What's wrong ya? Bentar. Karena mungkin ada yang tidak beres tadi. Saya buka lagi aja ya filenya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi teman-teman, menurut saya salah satu ikon yang sekarang ini banyak dibicarakan adalah Mbak Cinta Laura. Apa yang istimewa dari Mbak Cinta Laura? Buat teman-teman yang belum dengerin pidatonya, mari kita dengerin sebentar ya. Ya, sudah ketemu filenya? Ya, ternyata memang troublemaker-nya Marianus ya. Harus saya kembalikan. Nah, mari kita dengarkan pidatonya Mbak Cinta Laura. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Yakut Holil Puomas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat Pak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang hari ini diwakili oleh Dirjen Polpum Bapak Dr. Bahtiar Monstrous Science. Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam. Dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat semua tamu yang saya banggakan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur, saya tidak tahu kenapa saya yang diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi
Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Sampai detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu René Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas, sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan. Merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan, dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain.
Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan yang ada? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. 1, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking, critical thinking, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi. Agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama, agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, terima kasih Mbak Cinta Laura. Mari kita ke Damianus Yapu. Ya, apa yang menarik Mas Damianus Yapu dari pidatonya Mbak Cinta Laura? Apa yang menarik Mas Damianus Yapu? Oke, baik Romo. Yang saya tertarik ya memperkembangkan budaya atau melestarikan budaya bangsa Indonesia kita untuk lebih berkembang dan lebih maju. Dan memperkembangkan seperti atau melestarikan dan untuk lebih maju seperti negara lain begitu Romo yang saya tangkap. Oke, terima kasih Damianus Yapu ya. Jadi merawat juga mengembangkan ya budaya-budaya di Indonesia sehingga kebinekaan itu tetap terawat ya dan tidak menjadi seragam budayanya. Oke, Suster Liana Sianturi, sudah kenal Mbak Cinta Laura, Suster? Video Romo. Oke, ya. Apa yang menarik dari Mbak Cinta Laura? Tadi hampir semua menarik Romo, tapi yang bisa saya simpulkan itu bahwa kita sebagai bangsa Indonesia
sama-sama memiliki tugas untuk persatuan Indonesia dan membangun negara. Dan semua agama itu mengajarkan semua orang untuk memiliki moral. Dan kita manusia yang terbatas, maka kita perlu untuk rendah hati. Itu yang saya ingat, Romo. Oke ya, manusia adalah makhluk yang finite, terbatas, sementara Allah itu infinite, tak terbatas ya. Jadi jangan memanusiakan Allah ya. Dalam arti kita mereduksi Allah, apalagi kita menyalahgunakan Allah. Oke, dan tadi ajakannya ya, yaitu Garuda di dadamu. Ya, ini Garuda di dadaku. Mana Garuda di dadamu, Suster Liana? Ya, Amos Rizaldi. Tertarik dengan Mbak Cinta Laura, Amos? Tertarik, Romo. Oke, yuk apa yang menarik, Amos, dari Mbak Cinta Laura? Dari pidato yang disampaikan tadi, hal yang menarik menurut saya adalah apa yang disampaikan oleh Cinta Laura adalah hal yang sangat umum terjadi di Indonesia. Dan karena saking umumnya, seringkali kita lupa bahwa itu adalah masalah yang berat, masalah yang sangat serius yang perlu diselesaikan, gitu, Romo. Terutama hal mengenai agama digunakan dalam konflik-konflik yang kemudian sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Gitu. Kita di Indonesia, saya rasa terlalu sering mengalami hal ini sehingga kadang-kala kita tidak peduli lagi. Beda dengan Cinta Laura dalam pidatonya, sebenarnya menurut saya mengajak kita semua untuk kemudian peduli dengan masalah ini dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah semacam ini. Itu yang menurut saya menarik dan juga menginspirasi saya ke depan. Kira-kira apa yang mau saya buat sebagai orang muda generasi bangsa ini. Gitu, Rom. Terima kasih. Oke, terima kasih Amos ya. Jadi satu kata yang penting adalah normalisasi ya. Masalah-masalah yang ada kalau kita normalisasi lalu kita anggap biasa. Hidup di Indonesia itu ya kayak gitu. Kalau nggak ada masalah kayak gitu kamu nggak di Indonesia ya. Itu adalah normalisasi ya, sehingga kita itu lalu undermine ya. Undermine itu mestinya penting tapi jadi nggak penting ya soal-soal itu. Ya, hidup jadi minoritas di Indonesia itu ya kayak gitu ya. Dan Mbak Cinta Laura ini berani speak up ya. Berani omong di depan, bahkan di hadapan orang-orang besar ya. Biasanya kalau kita omong di orang-orang besar itu kan milih-milih ya. Agar kata-katanya itu disopan-sopankan, kalau bisa tidak menyinggung, menyenangkan. Nah, Mbak Cinta Laura ini malah speak up ya. Oke, Mbak Sisilia, Deden, Anggra ini. Apa yang menarik, Mbak Sisilia? Sambil menunggu Mbak Sisilia, Rizky. Yuk, Rizky. Ya, baik Romo. Kalau dari saya ya ini yang di quotes terakhir yang disampaikan oleh Cinta Laura itu adalah untuk bagaimana kita bisa menjelma Pancasila di dalam kehidupan nyata gitu loh Romo, yang selalu ditekankan sebagai pondasi kuat suatu bangsa, yakni untuk bisa mengamalkan ya persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat dan lain sebagainya. Saya kira ini sangat menarik dan menjadi tantangan bagi saya pribadi untuk bisa membawa suatu persatuan atau menjadi agen persatuan di masa kini yang banyak sekali dirongrong perpecahan, perbedaan dan lain sebagainya. Itu saja Romo, terima kasih. Oke, jadi kita adalah para penenun perdamaian. Ya, Brother Rizky mengangkat itu bahwa masih ada perpecahan di antara kita, masih ada konflik, masih ada perselisihan. Kita itu jago berkelahi. Ya, tadi kita dikit-dikit berantem ya. Nah, mumpung kita punya Mas Damianus Yapu ya. Tadi teman-teman itu menyebut nama Pak Jokowi berulang-ulang ya.
Nah, buat Mas Damianus Yapu, apakah Pak Jokowi sebagus yang teman-temanmu tadi sebut? Untuk kamu mewakili teman-teman MAPI ya. Buat teman-teman MAPI, Pak Jokowi itu kayak apa sih, Mas Damianus Yapu? Silahkan. Oke, baik Romo. Yang sering saya kalau menurut saya sendiri yang biasa saya nonton atau ini, Bapak Jokowi sendiri ya sangat sederhana dan adil kepada rakyat Indonesia. Pokoknya merakyat semua, seluruh bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Presiden sangat baik dan memberikan pandangan kepada orang lain juga sangat baik, dan terus orangnya juga sederhana dan menghargai orang kecil ataupun yang lebih dewasa. Presiden sangat adil. Oke, terima kasih Damianus ya. Sederhana sehingga gampang kita contoh ya. Saya boleh tambahkan, Romo? Oh, boleh, boleh. Silakan ini. Silakan. Jadi, oke, silakan. Menurut saya juga itu yang saya lihat tentang Bapak Jokowi, Bapak Jokowi itu sangat adil gitu, Romo. Jadi Bapak Jokowi itu tidak memprioritaskan hanya beberapa orang atau suku, tetapi seluruh negara Indonesia, Romo. Dan untuk saat ini tuh yang saya lihat Jokowi itu sangat memprioritaskan diri dengan masyarakat, khususnya di Papua itu, Romo. Dan Jokowi itu ingin membangun dan meratakan pendidikan di setiap pelosok-pelosok agar bisa sama dengan di kota-kota lain gitu, Romo. Oke, terima kasih, Yohan. Saya sangat bersyukur Bapak Jokowi juga bisa membangun Papua juga. Itu yang saya bersyukur. Walaupun bukan saya yang merasa, tapi saya lihat bahwa Papua itu sudah mulai berkembang ketika semenjak Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden itu, Romo. Itu saja, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Yohan. Saya kira poinnya bagus ya. Kalau bangsa itu akarnya adalah budaya, dan tadi sudah diberikan emphasis ya, tekanan oleh Mbak Cinta Laura. Ini mengingatkan saya pada tulisannya Thomas L. Friedman. Dia pernah menulis buku Pohon Zaitun dan Mobil Lexus. Pohon zaitun itu adalah budaya. Dia memberi akar, dia memberi rumah, dia memberi kita tanah. Sementara Lexus itu adalah simbol kemajuan. Dan kalau sebuah bangsa pengen jauh, tinggi, dia perlu berakar. Sama, kalau bangsa itu mau mengalami kemajuan, dia harus punya sisi Lexus, sehingga tidak berhenti pada masa lalu. Ya, oke, teman-teman, kita rehat sebentar ya. Kita tadi sudah melihat beberapa sosok yang kita yakini merepresentasikan Indonesia. Nah, saya punya beberapa
gambar yang juga merepresentasikan Indonesia. Salah satunya adalah ini. Nanti kalau kalian semester 2 ya, ada parade kur. Siapa tahu pengen nyanyi lagu ini juga. Oke, kita mau tanya teman-teman Papua yang sudah beberapa waktu di Jogja, ya. Mas Damianus Yapu, yang paling kamu kangeni dari Papua apa sih?
Kalau saya sekarang menerbangkan kamu ke Papua, apa yang paling kamu rindu dari Papua, Mas Damianus? Ya Romo, saya coba menjawab. Apa yang paling kamu rindu dari Papua? Yang mungkin ada di Jogja, tapi ya nggak banyak-banyak banget. Ya. Pokoknya kalau sampai Papua ya, barang itu atau tempat itu langsung saya ke sana. Lebih ke alam Romo. Alam, mengapa? Di Jogja tidak bagus alamnya? Jadi ketika apa sih yang membedakan alam ya, Jogja dengan alam Papua, Damianus? Kan di sini kan alamnya kan dilindungi. Kalau di Papua? Dirawat. Nah, di Papua juga kan sama hal juga, dijaga terus dirawat dan mencari makan seperti ya berburu, terus mungkin ke sungai pergi memancing ataupun ya memancing. Nah, hal itu yang sangat saya rindukan. Oke ya. Di Jogja yang ada berburu ayam ya, ngejar-ngejar ayam ya. Sama di depan Sudan Residen itu ada tempat pemancingan, teman-teman. Nah, kalau ada waktu silahkan ngajak teman-teman MAPI untuk mancing di sana ya. Oke, dan jadi alamnya. Jogja. Oke, ya, Romo. Mbak Grace. Mbak Grace, apakah kamu ada di sini? Ada, Romo. Oke. Apa sih yang paling kamu rindu dari Papua, Mbak Grace? Yang paling saya rindukan itu kampung halaman, Romo. Kampung halaman. Bedanya dengan pacar apa sih, Mbak Grace? Kok kampung halaman rindu banget kamu? Ya, apa bedanya karena di kampung halaman itu banyak pengalaman yang pernah saya jalani. Oke, pengalaman apa yang paling mengesan, Mbak Grace, dari kampung halamanmu? Pengalaman yang paling mengesankan itu sering jalan memancing di sungai, terus mandi-mandi di sungai, bermain sama teman-teman. Ya. Gitu. Bedanya mandi di sungai dengan mandi di kamar mandi apa sih, Mbak Grace? Kalau mandi di kamar mandi, kalau mandi di kamar mandi itu harus pakai aturan. Kalau di sungai beda lagi, itu bebas. Oke. Ya, langsung jadi lumba-lumba ya, Mbak Grace, ketika mandi di sungai ya. Iya, Romo. Oke, Johan, apa yang kamu rindu dari Papua? Johan? Halo, Romo. Ya. Apa yang kamu rindu? Apa yang saya rindu dari Papua? Iya, apa? Yang saya rindu dari Papua, rumah, Romo. Rumah. Mengapa rumah itu membuat kamu rindu? Mengapa tidak seseorang? Jadi yang buat saya rindu dengan rumah itu bukan hanya rumahnya yang saya rindu, Romo. Oke. Tetapi keluarga saya, Romo. Jadi yang kamu rindukan dari rumah adalah? Keluarga, Romo. Keluarga. Oke ya. Karena ya? Di rumah saya tinggal itu bukan saya tinggal dengan keluarga saya selama saya sekolah dari SD sampai saya di Jogja ini, Romo. Oke. Ya. Sampai saat ini saya itu pengen lihat keluarga itu, Romo. Ya. Kamu di situ satu rumah berapa orang? Kamu kan ada ya. Kadang-kadang satu rumah itu ditinggali beberapa.
yang di rumah saya itu satu rumah ada 12 orang. Oke, ada 12 orang ya. Jadi rame ya, bisa main bola ya. Satu tim. Iya, Romo. Jadi yang 12 orang itu bukan hanya keluarga saya, tapi ada adik-adik yang dari paman-paman, om-om gitu, Romo. Oke, jadi keluarga Kadang besar ya. Iya, Romo. Kadang saya mengajak mereka untuk belajar bersama gitu, Romo. Oke. Jadi pada saat di desa saya, di kampung saya itu gurunya nggak aktif gitu, Romo. Jadi kadang saya mengajak mereka untuk belajar bersama karena pada saat itu saya yang sekolah di kabupaten, di kota, sementara mereka masih di kampung gitu. Oke, terima kasih Johan sharingnya ya. Yang saya tinggal juga, Romo. Yang saya tinggal itu dengan orang Jawa asli Gunung Kidul, Romo. Oke ya. Ada orang Wonosari ternyata ya di sana juga ya. Oke, terima kasih. Jadi pengalamannya Johan ternyata sudah kenal orang Jogja ya. Iya, Romo. Iya. Nantinya dia mau datang, Romo. Oke, Dia ya. bilang mau kenalkan aku sama keluarganya. Ya. Great ya Itu aja, Romo. pengalamannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung. Ini adalah beberapa foto ya. Saya tidak tahu apakah foto ini buat kalian merepresentasikan Indonesia. Salah satu senyum yang termanis dari Pak Jokowi ada di Papua. Ya, kita lihat foto-fotonya dulu ya, teman-teman. Ini dari Mbak Agnes Monica yang pernah dituduh kurang Indonesia, padahal dia Indonesia banget. Ya, ini adalah peraih medali emas Olimpiade Tokyo. Nah, terutama buat cewek-cewek adalah Jonathan Christie. Nah, ini baru idolanya Roma Andalas ya. Indonesia banget. Anak muda. Nah, teman-teman, agar kita lebih kaya tentang tema ini, yuk kita dengerin Mbak Cinta Laura bentar ya. Ini momennya pada waktu Sumpah Pemuda. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 93 tahun Sumpah Pemuda. Sejauh mana peran dan suara anak muda? Tentu ada anak muda dalam lingkaran elit. Tapi rasa-rasanya peran mereka masih minor dan tidak menentukan. Sementara anak muda di luar barisan politik terasa diacuhkan. Suara-suara mereka makin irelevan dalam banyak pengambilan keputusan dan kebijakan. Masih ada anak-anak muda yang rajin menggelar aksi protes dan perlawanan jika merasa ada yang tidak beres. Sebagiannya lagi sibuk membangun ekosistem sendiri yang tidak bisa juga disepelekan dampaknya. Keduanya merefleksikan anak muda kita hari-hari ini, yang mungkin terkesan berbeda dalam pengambilan jalan, tapi pada dasarnya diikat oleh nada dasar yang sama, kehendak mencipta, hasrat untuk berekspresi. Masih relevankah bicara peran anak muda dalam politik? Dengan cara apa anak muda berkontribusi di tengah atmosfer politik yang begini-begini saja? Inilah Mata Najwa. Muda bersuara. Bung Karno muncul seperti beberapa dari kalian. Mudah-mudahan semua budaya Nusantara terwakili ya. Ada batik durian, teman-teman.
anak muda Indonesia dari beragam latar belakang mengikrarkan persatuan untuk membangun sebuah bangsa. Dan hari ini, 93 tahun setelahnya, bagaimana anak-anak muda bersuara? Sudah hadir di studio Mata Najwa anak muda dari ragam latar belakang. Saya perkenalkan, ada Valdo Maldini, politikus PSI yang saat ini duduk di lingkaran istana sebagai staf khusus Mensesnek. Selamat malam, Valdo. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang Gamal Albin Said, seorang dokter yang juga politikus PKS. Selamat malam, Gamal. Malam, Mbak Nana. Sehat selalu. Assalamualaikum, kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Lalola Esther, aktivis muda pegiat anti korupsi dari ICW. Selamat malam, Lola. Terima kasih sudah hadir, dan saya juga mengundang teman saya, Cinta Laura, pekerja seni yang juga giat menyuarakan isu-isu sosial dan perempuan. Cinta, apa kabar? Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah mengundang saya. Ada juga di studio Mata Najwa teman-teman yang hadir mewakili sejumlah komunitas. Ada komunitas Sabang Merauke. Selamat malam teman-teman dari Sabang Merauke. Ada komunitas narasi dan juga ada teman-teman fanbase BTS atau ARMY, tepatnya dari Senyum ARMY. Selamat malam, terima kasih sudah hadir semua teman-teman di Mata Najwa malam ini. Kita bicara muda bersuara. Saya ingin memulai dari yang di samping kiri dan kanan saya. Muda bersuara. Anak muda bersuara, masihkah berani bersuara? Dan apakah suaranya didengarkan, merasa diperhatikan, apakah menentukan? Saya kelola dulu. Ya, ini pertanyaan yang tricky sebetulnya ya, karena seperti kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, gitu ya, setiap 28 Oktober pasti selalu ada glorifikasi soal peran anak muda, agent of change misalnya. Tapi hampir tidak pernah dibarengi dengan bagaimana kemudian regulasi atau kebijakan itu dihasilkan untuk mengakomodasi memang kepentingan anak muda. Dan anak muda ini kan sebetulnya range-nya cukup luas, gitu ya. Kalau kita berangkat dari Undang-Undang Pemilu, misalnya first voters itu kan usia 17 tahun. Di sisi lain, usia tersebut atau bahkan mungkin sampai usia mahasiswa-mahasiswa itu seringkali dianggap kamu masih muda, kamu nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Jadi selalu ada dualisme, paradoks gitu ya, soal bagaimana publik atau bahkan lingkungan kita mempersepsikan atau mengharapkan seorang anak muda bertindak, tapi di sisi lain juga aksesnya seringkali dibatasi. Dan ketika bersuara dianggap anak muda tahu apa. Persis. Jadi itu kan sebuah kondisi yang kontraproduktif, kontradiktif, dan juga buat saya seringkali akhirnya ada semacam beban ganda juga gitu ya untuk anak muda. Padahal lagi-lagi aksesnya terbatas, regulasi tidak dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Seringkali sesimpel kalau misalnya first voters tadi sebagai contoh, berapa banyak kemudian calon anggota legislatif misalnya yang memang bertemu konstituennya yang usia first voters itu 17 tahun misalnya. Kemudian mengakomodasi betul-betul apa kepentingan mereka. Seringkali kita juga akhirnya hanya jadi angka gitu, statistik bahwa ada sekian banyak jumlah anak muda yang jadi first voters itu hanya jadi ladang suara. Oke, padahal apalagi hanya akan didengar atau diperhatikan saat-saat kontestasi pemilu. Pada saat belum pemilu itu akan menjadi jauh. Cinta bagaimana? Merasa didengarkan, merasa diperhitungkan suaranya? Yang pasti saya sangat setuju dengan perkataan Lola tadi. Sistem kita sebenarnya sangat bureaucratic dan ada hierarchy. Dalam satu sisi kita diglorifikasi karena masih muda dan dijuluki punya kekuatan untuk merubah situasi yang ada sekarang. Dan tapi di sisi lain ya kita tidak didengarkan. Tapi aku percaya sebagai generasi muda kita harus konsisten dengan pesan-pesan kita. Jangan takut untuk bersuara, dan mungkin itu kedengaran klise. Tapi kalau kita tidak bersuara, kita akan terus menormalisasikan hal-hal yang tidak benar dan tidak adil. Dan oleh karena itu, walaupun banyak sekali faktor-faktor yang mungkin akan membungkam kita dan membuat kita diam, aku rasa kalau kita percaya dengan apa yang kita bilang dan punya fakta-fakta yang kuat untuk membackup apa yang kita katakan, jangan takut untuk bersuara. Karena kalau kita konsisten, lama-lama akan didengar. Dan kalau kita mau bekerja sama, aku yakin perubahan bisa terjadi. Valdo, takut bersuara, ada kekhawatiran, yang jelas memang sejumlah survei menunjukkan itu. Anak muda merasa, kita akan tunjukkan surveinya, anak muda misalnya merasa demokrasi kita makin tidak baik. Anak muda ketika ditanya berani bersuara atau tidak, mengatakan mereka takut bersuara. Valdo sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi kalau Anda takut bersuara, berarti Anda sedang rugi menjadi seorang warga negara. It means itu tidak dilindungi, padahal negara itu melindungi semua kebebasan untuk berbicara, demokrasi,
berpendapat dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman nggak ngomong, rugi. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kita melihat per hari ini semua bisa bicara. Dalam artian demokrasi begitu. Mbak Nana tiap hari ngomong demokrasi, tiap minggu gitu. Kalaupun seandainya teman-teman ngomong, terus teman-teman dipanggil, ya mungkin teman-teman kalau nggak melanggar undang-undang, ketawa aja. Dalam derajat tertentu mengetes, aduh, kita punya kemampuan untuk berdebat tentang, loh, saya salah apa Pak Polisi? Nggak apa-apa, tanyain aja. Justru aneh kalau seandainya teman-teman itu takut, tapi teman-teman nggak melanggar apapun. Ada tuh kejadian yang diberhentikan di jalan, kemudian diperiksa HP-nya, polisinya kemudian bilang, saya berwenang, saya lebih tahu. Ternyata kemudian dalam hal ini kan kita bisa sebenarnya melakukan challenging. Ya anggap aja nanti ditraktir ngopi-ngopi sama Pak Polisi, ditraktir makanan gitu ya. Jadi menurutku Mbak Nana itu rugi banget. Kalau nggak ngomong tuh rugi banget. Jadi dalam hal ini menurut saya, dalam pertanyaan yang di awal juga, kalau suara didengar atau tidak, faktornya tentu banyak. Kalau kita deket nih duduknya nih ya, bisik-bisik juga kedengeran. Nah, tapi kalau jauh, Mas Gamal teriak di luar sana, aku juga nggak akan kedengeran. Nah, sekarang caranya adalah bagaimana faktornya banyak, tugas pemerintah adalah mendengarkan. Mau yang muda, yang tua, semua kita dengerin. Oke, saya ingin ke Gamal kalau begitu. Bersuara, didengarkan, tapi apakah diperhitungkan suaranya betul-betul berpengaruh menurut Gamal? Oke, saya masuk beberapa poin, Mbak. Pertama, kita bicara masalah data indeks demokrasi kita. Turun paling buruk dalam 14 tahun terakhir. Skor kita sekarang 6,3. Peringkat kita sekarang 64 dari 167. Kita tinggi di tahun 2015. Di akhir kepemimpinan Pak SBY masuk ke Pak Jokowi. Dan selama 5 tahun kita mengalami kemerosotan. Dan dua yang paling fundamental di antara penurunan itu adalah budaya politik dan kebebasan sipil. Bahkan kebebasan sipil mengalami penurunan 20%. Itu yang pertama. Artinya secara data internasional yang kita akui ya, kredibel menunjukkan penurunan kebebasan sipil. Lalu kedua, fakta di lapangan ya. Kontras kemarin sempat menyatakan 4.500 pengunjuk rasa ya, sempat ditangkap, terus 232 ya dalam demo-demo yang dilakukan termasuk Omnibus Law dan lain sebagainya. Tidak seindah yang Mas Waldo katakan bahwa sudah ditindak berargumen. Kita sedang bicara bukan hanya ditindak, tapi ditangkap dan luka fisik yang terjadi. Keliru itu bab yang berbeda. Itu keliru. Oke, saya lanjutkan dulu poinnya bahwa adik-adik semua bisa melihat bahwa itu adalah sebuah fenomena di lapangan. Belum lagi kita bicara baru-baru ini dosen di University of Sydney ya, Thomas Sowell itu mengatakan terjadi juga penurunan kebebasan dalam konteks demokrasi turun selama pemerintahan Pak Jokowi. Itu saya pikir 3 poin yang menunjukkan bahwa kebebasan saat ini menjadi sebuah problematika besar. Tapi saya ingin masuk dalam poin kedua. Sebentar Gamal. Okay. Apakah kemudian artinya ya anak muda sekarang Anda mengakui kalaupun bersuara, tadi Cinta katakan jangan takut bersuara, tapi konsekuensi itu akan menghadapi mereka, akan menimpa mereka yang bersuara? Saya mengatakan begini kepada generasi muda, ekosistem kita sekarang tidak seindah dulu. Ekosistem kita dalam bersuara hari ini itu lebih rumit dibandingkan dan lebih susah, lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya ingin masuk poin kedua. Tugas kita anak muda bukan memberikan kritik, tapi tugas kita itu menghadapi sebuah solusi. Solusinya apa? Saya ajak anak muda gimana kita fight di 2024 masuk ke parlemen. Sekarang tren dunia milenial take over. Banyak anak-anak muda itu mengambil alih kepemimpinan. Nah, saya poin terakhir Mbak Nana. Besok 28 Oktober Partai Keadilan Sejahtera membuka pendaftaran caleg muda. Poinnya adalah PKS membuka, ini paling bisa politisi ini langsung buka. Itu tadi udah exciting. Oke, kita harus break dulu. Soalnya kita di Asia Tenggara itu penjaga loh, Mas. Dan ekspektasinya gede banget. Kita harus break dulu. Kita bisa masuk di diskusi lagi. Kita harus break dulu. Tadi PKS sudah kampanye, mungkin nanti PKS mau kampanye atau jangan ada yang kampanye. Kita tahu L5. Baik, tidak ada yang kampanye malam ini, kita bicara Sumpah Pemuda. Tetap di Mata Najwa, tetap di sini. Oke, rekan-rekan, pada akhirnya mana suaramu? Dan Mbak Cinta Laura, jangan takut bersuara ya, karena bersuara juga merupakan kontribusi. Teman-teman, karena sudah mulai hujan ya, sinyalnya sudah mulai lemah, ya udahlah kita akhiri ya kelas kita siang hari ini. Jangan lupa dalam bahasa Jawa ya, rolasan ya, itu jam 12-an itu adalah saatnya makan siang teman-teman.
Jangan lupa diawali dengan Angelus tentu ya. Kalau mau rosario setelah makan siang itu sangat difusional ya, silahkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi minggu depan dengan sila yang baru, yaitu sila keempat. Oke, rekan-rekan, thank you semua dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Hidup cinta Laura. Terima kasih Romo. Depan kamera lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, thank you.